Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Hari ini tanggal 20 Februari jam 9.15 AM di New York. Hari Sabtu, weekend. Kita enaknya membicarakan satu hal yang santai-santai aja. Oke? Nah, di video kali ini saya tertarik untuk memberikan sharing saya tentang sebuah cerita yang saya tulis di Practical Ho'oponopono tanggal 17 Februari. Ya, kenapa saya sharing cerita ini? Karena cerita ini benar-benar sangat menginspirasi bagi saya. Sangat menginspirasi. Ceritanya simple, tapi ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajarin dari cerita ini. Oke, sebelum masuk ke pelajarannya, barangkali ada teman-teman yang belum membaca tulisan ini, saya akan menceritakan ulang ya seperti apa ceritanya. Oke, langsung saja. Nah, di tulisan ini diceritakan bahwa ada orang yang bernama Johnny. Ya, jadi orang ini tuh kaya banget. Jadi saking kayanya sampai apa ya? Sampai sudah nggak ada lagi yang bisa dibeli, bingung gitu. Ya, saking kayanya tuh orang itu akan punya problem yang berbeda, yaitu bagaimana caranya kita bisa bahagia. Nah, dari sini aja kita sudah ada satu pelajaran bahwa ketika kita tidak memiliki kekayaan, ketika kita tidak punya harta yang berlimpah, kita berpikir bahwa kebahagiaan itu akan muncul kalau kita mempunyai sesuatu. Gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa kalau nanti mobil saya lebih bagus lagi atau lebih besar lagi, maka saya akan bahagia. Yes, kelihatannya ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan itu, yes, ada rasa bahagia, tapi bahagianya itu paling cuma 1 minggu. Setelah itu kita butuh lagi, I want more. Apa lagi nih? Masa mobil saya cuman Innova? Saya mau yang lebih dong. Saya mau minta mobil yang misalkan mobilnya Lexus. Saya minta Lexus. Lexus ini pasti lebih bergengsi, lebih keren. Lalu kemudian saya kerja keras lagi, berpikir bahwa Lexus bisa membuat saya jadi bahagia. Setelah saya kerja keras, lalu kemudian saya punya Lexus. Nah, setelah punya Lexus, bahagia dong? Yes, 1 minggu. Setelah itu, pikir-pikir, tetangga saya punya mobil Eropa. Lexus ini masih kurang gengsinya. Saya butuh mobil yang bisa ngangkat gengsi saya lagi. Saya butuh BMW. Nah, BMW ini, wah, saya pasti bahagia nih ketika saya punya BMW. Terus seperti itu, nanti punya BMW, kepengen punya Mercedes-Benz pengen punya Rolls-Royce, terus sampai satu titik tertentu di mana ketika saya bisa mencapai apapun yang saya inginkan, ketika income saya sudah bisa membeli apapun yang saya inginkan, ternyata yang namanya kebahagiaan itu tetap tidak ada. Saya mau cari lagi pakai apa ini? Kalau dulu ketika saya masih punya Innova, kepingin punya Lexus, masih ketemu nih. Saya akan bahagia kalau saya punya Lexus. Nah, sekarang saya sudah mencapai di titik ujungnya, sehingga barang yang bisa saya beli untuk mencapai kebahagiaan saya, itu sudah semakin sedikit atau semakin langka. Nah, itulah yang dirasakan oleh si Johnny, ya. Apa yang dirasakan oleh si Johnny ini mungkin bagi Anda yang sekarang kondisinya masih berpikir bahwa uang itu segalanya, harta segalanya, bahwa uang adalah dasar dari kebahagiaan kita misalkan, mungkin akan sangat sulit untuk mempelajari atau menyelami apa yang dirasakan oleh Johnny. Anda pasti akan berpikir, nggak mungkin Pak, orang pasti punya duit banyak pasti akan bahagia. Mana mungkin ada orang punya duit banyak, bisa membeli apapun yang dia mau, tapi kok tidak bahagia? Ini pasti cerita cuman omong kosong. Ya, tapi kalau Anda kalau Anda punya teman atau Anda sendiri saat ini sudah berada masuk dalam satu zona di mana uang sudah tidak lagi menjadi problem, maka Anda akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Johnny ini. Oke, ya.
Lanjut ya. Jadi Joni ini kaya banget sampai sekarang, sampai saking kayanya dia tuh bingung karena tidak ada lagi barang yang bisa memuaskan dirinya. Yes. Sepintas ini aneh ya. Karena orang miskin tadi kita sudah bahas ya. Orang miskin berpikir bahwa kekayaan adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Ya. Orang yang tidak punya kekayaan, ya orang yang tidak punya, ya tidak pernah mengalami di mana uang bukan lagi problem gitu, akan berpikir gini, nanti kalau saya sudah kaya maka otomatis saya akan bahagia. Saya bisa beli apapun yang saya mau. Oh, hidup ini begitu indah. Ya, Joni pun juga sama. Dulu dia miskin. Ya, pemikiran dia pun juga seperti itu. Dia bekerja keras ngumpul kekayaan untuk menjadi bahagia. Ya, dia berpikir dengan kalau saya punya banyak harta, maka saya bisa membeli apapun yang saya mau, dan kalau saya bisa membeli apapun yang saya mau, maka saya bisa bahagia. Harap dicatat bahwa kebahagiaan adalah end product. Jadi Anda boleh punya goal apapun, apapun itu mau segila apapun gitu, tapi end produknya atau tujuan akhirnya itu sama, yaitu bahagia. Ya, catat nih, penting nih. Dan bahagia zonanya itu dalam zona emosi. Jadi barang yang Anda inginkan atau status sosial yang Anda inginkan atau kekuasaan yang Anda inginkan itu hanyalah sebuah perantara, hanyalah sebuah tools untuk menggali kebahagiaan. Di mana letak bahagia itu? Ya di dalam diri Anda sendiri. Ya, tapi kita yang memberikan syarat, kita yang memberikan apa ya? Ya syarat itu membendakan kebahagiaan kita itu, atau kita memberikan, ya benar, memberikan syarat agar bahagia itu hanya bisa muncul kalau keadaan tertentu dipenuhi. Ya, padahal bahagia itu adalah zona emosi, dan emosi itu sudah ada di dalam diri. Karena kalau emosi itu tidak ada di dalam diri, maka kita tidak akan bisa merasakan itu. Oke, lanjut ya. Nah, karena Joni sudah bekerja keras, dia sudah mencapai apapun yang dia dia bisa membeli barang apapun yang dia inginkan. Ya, tidak ada lagi batasan harta, tidak ada lagi batasan uang. Maka sekarang seharusnya dia sudah bahagia. Ya, barang apapun bisa dia beli. Perempuan manapun mau jadi istrinya mungkin. Ya, jadi artinya apapun yang dia inginkan semua pasti bisa terpenuhi. Ada uang, semuanya lancar. Tapi ya seharusnya dia bahagia. Tetapi ada yang aneh ya. Joni bisa membeli apapun yang dia mau, tapi kok dia merasakan hampa. Nah, ini titiknya nih. Ya. Bagi Anda yang tidak pernah berada di titik ini, Anda mungkin merasa ini omong kosong, ya, tapi coba deh cari temen, cari baca biografinya orang ya. Mungkin bukan biografi ya, karena biografi itu satu part aja yang dia tonjolkan, tapi tidak secara keseluruhan. Mungkin Anda harus lihat orang secara keseluruhan. Tinggallah bersama dia. Lihat, kenapa kok ada orang kaya itu bunuh diri? Kenapa orang kaya narkoba? Kenapa orang kaya mesti minum obat penenang? Kenapa orang kaya mesti minum obat tidur? Padahal kekayaannya luar biasa. Padahal dia tidak punya financial problem. Padahal dia bisa membeli apapun yang dia mau. Kenapa mesti minum obat penenang? Nah, itu ada yang aneh ya. Ini yang dirasakan oleh Joni. Dia merasakan kok aneh ya. Tidak ada rasa bahagia. Ya, seperti semuanya tuh sudah mentok lah, ini penting nih. Ya, suatu titik tertentu di mana barang itu sudah, apalagi yang mau bisa kita beli. Kalau dulu Innova bisa beli Lexus, kelihatan barangnya, ada Lexus. Tapi ketika saya sudah mencapai di puncak, barang yang saya kira bisa memancing kebahagiaan saya itu sudah jumlahnya semakin sedikit, ditambah lagi mungkin sudah nggak ada lagi, bukan cuma sedikit, tapi mungkin juga sudah nggak ada. Dan ketika itu sudah nggak ada, maka saya bingung karena saya butuh untuk menjadi bahagia. Kita hidup di dunia ini untuk cari bahagia, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, tidak ada lagi barang bisa bikin bahagia. Padahal kalau barang itu pasti ada. Ya, misalkan ada barang itu, maka barang itu pasti dengan mudah akan dia beli berapapun harganya. Ya, setiap hari ya hidupnya akan boring. Ya, ini loh. Hidupnya monoton, tidak bahagia, membosankan, tidak ada warna dalam hidupnya, tidak ada tantangan lagi dalam hidupnya. Mau ngapain itu?
Ketika hidup sudah tidak ada tantangan lagi, boring, sudah tidak ada warnanya, ketika hidup berubah menjadi too easy, terlalu gampang, terlalu mulus mungkin, nggak ada gelombang-gelombangnya sama sekali, maka itu pun juga menjadi menderita. Itu membawa penderitaan dalam hidup kita. Oh, wow, ya. Lalu kemudian si Johnny berpikir, waduh, nih kayaknya ada yang salah nih. Ya, daripada saya mati bunuh diri, ya perhatikan, yang saya blok ini adalah awal dari orang melakukan bunuh diri atau lari ke obat-obatan terlarang. Awalnya seperti ini. Dia tuh merasa tiap hari boring, gak tahu lagi apa yang mau dikerjakan. Hidupnya gak ada warna. Tiap hari hanya menunggu pagi ketemu malam. Inilah awal dari depresi. Awalnya di sini. Ya, Johnny orang yang pintar, maka dia berpikir, saya harus melakukan sesuatu nih. Saya harus tanya pada orang yang mengerti. Ya, lalu kemudian mungkin dia baca buku, baca internet mungkin ya. Lalu kemudian dia melihat, wah ini spiritual kelihatannya. Mungkin larinya harus spiritual ini. Spiritual yang bisa menjawab ini. Kenapa? Karena kebahagiaan itu zonanya emosi. Kebahagiaan itu deep inside, bukan outside. Ya, kalau outside, wah belajar sama Pak Irwan. Karena Pak Irwan itu guru finansial, dia bisa bikin saya kaya raya. Outside, bisa bikin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu outside. Tapi kebahagiaan itu inside. Ya, sehingga kalau mencari insight itu spiritual jagonya. Maka dia pun memutuskan untuk mencari misteri kebahagiaan ini, untuk berkelana mencari guru spiritual. Ya, maka ya supaya hartanya tidak dicuri orang ya, mungkin ya zaman dulu ya hartanya tidak dicuri orang, maka dia kumpulkan semua kekayaannya, dikumpulkan dalam karung, lalu kemudian dia bawa barang itu dalam keretanya dia. Jadi mungkin keretanya itu berisi banyak karung. Dia takut mungkin ketika dia pergi nanti tiba-tiba ada maling masuk rumahnya, bagaimana misalkan seperti itu. Ya biasalah, orang kaya kan banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Maka kemudian dia kumpulkan semua kekayaannya dia itu di dalam satu karung ya, dan kemudian dia bawa. Ya, dia bawa. Ada emas, berlian, surat berharga, buku tabungan, uang cash, ya, ada bitcoinnya juga, ada saham, ada, udah pokoknya semuanya dia bawa. Ini cuman guyon ya. Dia taruh di keretanya, lalu kemudian berangkat subuh tanpa ada yang tahu. Dia pergi berkelana. Ya, dari sini saja sudah kelihatan bahwa dia ini melekat banget pada kekayaannya. Of course, kalau Anda lihat polanya, orang kaya itu kebanyakan, tidak semua, kebanyakan melekat banget pada kekayaannya. Karena apa? Karena dia berpikir kekayaannya itu sudah seperti nyawanya dia. Kalau ini sampai habis semua, matilah saya. Dia genggam erat kekayaannya itu, oke? Semakin banyak yang kita genggam, menurut ajaran spiritual, semakin banyak yang kamu genggam, semakin banyak attachment, semakin menderita hidupmu. Wajar ya. Jadi cerita ini connect dengan pola semesta. Kenapa? Karena dia sekarang tidak merasa bahagia. Dia ingin merasa bahagia. Sekarang dia tidak bahagia. Nah, kenapa dia tidak bahagia? Lihat, perhatikan polanya. Dia membawa semua hartanya. Nah, sebenarnya dari sini polanya udah kelihatan. Yang membuat dia tidak bahagia karena kemelekatannya dengan harta itu. Bukan dengan hartanya ya. Bukan terus kemudian, oke, saya kalau gitu saya jadi miskin, kemudian saya jual semua hartanya. No, bukan begitu poinnya. Poinnya adalah kemelekatannya itu. Nyambung? Oke, lanjut ya. Kemudian Johnny pergi mengembara. Kemudian tujuannya adalah mencari misteri kebahagiaan. Dia mau cari barang. Yang dia cari itu, otaknya hanya berpikir barang. Karena dari dulu miskin sampai kaya, dia itu hanya berpikir bagaimana saya bahagia itu cuman dengan barang. Hanya dengan barang yang bisa membuat saya bahagia. Ya, karena fokusnya outside. Saya punya rumah kecil, saya minta rumah yang lebih besar lagi. Baru saya bahagia. Oh ya, bahagia. Punya rumah besar, saya bahagia. Kemudian saya minta rumah yang lebih besar lagi, supaya saya lebih bahagia lagi. Lebih besar lagi, supaya saya makin bahagia terus. Karena itu pola pikirnya dia mau cari benda. Benda apa nih yang bisa bikin saya bahagia? Ya,
Kalau ketemu, ya dia ngomong sama mau cari guru spiritual, kalau ketemu maka dia akan beli benda itu berapapun harganya. Ya, pokoknya intinya saya mau bahagia. Buat apa saya punya uang banyak tapi nggak bahagia? Ya, lalu kemudian 1 bulan berlalu, dan dia pergi ke desa lain cari guru spiritual, belajar ilmu ini, ilmu itu. Ternyata tidak ada satupun guru spiritual yang bisa memuaskan rasa dahaga kebahagiaan itu. Ya kebanyakan guru spiritual itu cuma banyak teori, ya mungkin pencitraan aja, atau mungkin jangan-jangan guru spiritualnya juga kekurangan duit. Ya saking kurangnya sehingga fokusnya bukan untuk membantu Joni untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi fokusnya adalah bagaimana cari cuan yang sebesar-besarnya dari Joni. Ya Joni pun juga bukan orang bodoh, jadi dia melihat bahwa ini gurunya kekurangan nih. Ya gurunya sendiri ngomong abundance tapi dia sendiri juga kekurangan. Ya maka Joni pun juga kecewa, dibilang aduh mana ada sih guru yang hebat. Ya lalu kemudian suatu saat dia makan ya di satu kedai, bertemu dengan teman baru, dia menceritakan tentang apa yang menjadi problemnya, dan singkat cerita dia mendapatkan informasi dari orang asing yang dia kenal ya tanpa dia plan, tanpa ini adalah sebuah miracle atau tanpa sebuah pemikiran ya. Jadi tiba-tiba aja mengalir aja, tiba-tiba disuruh temuilah orang yang bernama Mula. Ya ada orang namanya Mula, ini adalah seorang guru spiritual. Dia kerjanya itu cuma meditasi aja di bawah pohon ya. Kalau orang sudah spiritualis tinggi selalu digambarkan dia tuh cuma meditasi aja sepanjang hari gitu ya. Dan dikatakan bahwa dia ini sudah mencapai pencerahan. Ya ini beda sama guru-guru yang lain yang cuma banyak bacot ya, dan kemudian ini sudah tercerahkan. Dia nggak akan tergiur lagi dengan harta-hartamu ya. Jangan terkecoh dengan penampilannya. Sudah banyak orang yang tercerahkan ikut guru ini. Nah, testimoni dong ini ya, testimoni. Kamu tanya aja sama dia, dan kalau ternyata dia tidak tahu jawaban dari problemmu, maka sebaiknya kamu pulang saja. Tidak ada gunanya lagi. Karena apa? Karena menurut orang ini Mula ini udah the best of the best. Wah, langsung ketika mendengar ini Joni pun langsung merasa, waduh, ini namanya eureka. Ini namanya inspirasi. Munculnya nggak terduga. Perhatikan ya, saya stop dulu sampai di sini. Perhatikan, ya, perhatikan polanya. Ya, ketika mencari, Joni tidak pernah menemu. Dia kecewa. Ya, suatu saat ketika dia mulai putus asa, ketika dia sudah mulai berhenti mencari, putus asa, mulai berhenti mencari, disitulah jawaban akan muncul. Catat ini penting ya, ini pelajaran spiritual. Ketika Anda mencari, take action, do something, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Tapi hasilnya nol, makin tersesat, makin gak karu-karuan. Kalau Anda ingin tahu apa yang harus Anda lakukan setelah itu, yaitu do nothing. Kekecewaan, putus asa, ini adalah indikator bahwa apa yang Anda cari, jawaban apa yang Anda cari itu sudah dekat. Sudah dekat banget. Ya, sudah dekat. Karena itu, kalau sekarang Anda kecewa karena Anda sudah melakukan banyak hal tapi kok belum ketemu juga, belum ada hasilnya, masih bingung, maka maybe this is the time to stop. Karena itu perlu namanya stop. It is a time to stop. Kadang-kadang kita perlu take action, kadang-kadang kita perlu untuk no action. Karena itu saya selalu mengajarkan, jangan menjadi ekstrim, jangan menjadi fanatik. Spiritual kok berbeda sih Pak dengan motivasi? Kalau spiritual kita diajarkan untuk non-doing. Kalau motivasi kita diajarkan untuk take action, do something, do this, do that. Gak ada action, omong kosong. Kita sebagai rakyat jelata, kita sebagai orang awam, kita bukan guru spiritual, kita juga bukan guru motivasi. Kita cuma murid, kita cuma pembelajar. Ngapain kita mesti menjadi ekstrim? Ngapain? Biarkan guru yang menjadi ekstrim. Kita nggak perlu ekstrim. Kita be balance. Sometimes kita perlu untuk take action.
Perlu. Kalau Anda cuma meditasi terus, nggak ada action ya parah juga. Anda nggak balance. Tapi ketika Anda juga take action terus, tabrak kiri, tabrak kanan, padahal Anda sendiri juga bingung, Anda sendiri juga belum selesai dengan diri Anda, hasilnya pun ya juga nggak karu-karuan. Sometimes kita perlu untuk stop, sometimes kita perlu belajar spiritual, sometimes kita perlu untuk no action. Stop not doing anything. Just be silent. Sit silently and do nothing. Itu ajaran spiritual. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan inspirasinya, yes, you must to do something. Jangan terus kemudian Anda meditasi terus. Wah, ini saya mau mencapai pencerahan, saya mau hidup selibat, saya mau tinggal di hutan aja. No, jangan begitu. Ingat, kita orang awam, kita cuma murid. Oke, be balance, maka hidup akan menjadi baik adanya. Ketika Anda menjadi fanatik, ketika Anda menjadi ekstrim, maka hidup pun akan penuh penderitaan. Oke, lanjut ya. Jadi polanya adalah setiap kali Anda merasa kecewa, mulai putus asa, tiba-tiba inspirasi itu akan datang entah dari mana dan tanpa kita plan. Kalau Anda masih punya plan, itu berarti masih bukan inspirasi. Ya, perhatikan. Si Joni bertemu informasi ini, itu bertemunya by accident, betul? Ya cuman kebetulan aja. Kebetulan aja. Ya mungkin kalau dia ngotot tanya, mungkin gak akan ketemu. Tapi ketika ngobrol dengan temennya seperti ini, dia kan ngobrolnya mungkin gak ngobrol soal impian, cuman asal-asal aja karena dia udah putus asa. Paling juga gak tahu juga jawabannya. Ya udah putus asa. Ngobrol-ngobrol kok pas nyambung. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Saya yakin pasti teman-teman pernah mengalami pola yang sama seperti ini. Ketika sudah putus asa, ketika kita tidak punya lagi harapan pada impian itu, tiba-tiba ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Kok pas jadi jalan buat mencapai impian yang kita inginkan. Padahal jalan itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ada yang pernah mencapai itu? Mengalami itu? Komen ya di kolom komen. Saya tunggu ceritanya, sharing-sharingnya. Oke? Lanjut ya, lanjut. Lalu kemudian teman itu memberikan informasi seperti tadi kita sudah bahas. Tiba-tiba muncullah sebuah inspirasi. Aha! Eureka. Ya, maka Joni pun segera menuju ke lokasi yang dimaksud. Perhatikan, Joni take action. Ya, bukan terus Joni meditasi, enggak. Joni take action. Dia langsung cari. Oke, dahsyat ini. Saya harus segera ke sana. Ya, maka kemudian Joni menuju ke lokasi yang dituju, tempatnya si Mula itu. Lalu kemudian dia lihat dari jauh ada orang yang lagi meditasi di situ. Ya, dan kemudian dia kemudian menentukan bahwa si Mula ini adalah bahwa orang itu adalah si Mula. Ya, kenapa? Logikanya, ya perhatikan kata logikanya, berarti Joni ini analytical mind banget. Ya, dia tuh analytical mind banget. Karena itu orang yang analytical mind banget itu gampang stres. Nyambung ceritanya. Ya, kenapa gampang stres? Karena analytical mind itu hanya menganalisa sesuatu berdasarkan apa yang dia tahu. Logis banget gitu. Logika, logis. Logika itu logis, dasarnya logis adalah apa yang Anda ketahui. Padahal apa yang Anda ketahui itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan apa yang tidak Anda ketahui. Oke, paham ya? Ya, paham. Oke. Nah, dia menggunakan logika, dia lihat ada orang duduk di bawah pohon, itu udah pasti Mula. Ya, nggak mungkin jam kerja begini orang itu duduk-duduk di bawah pohon. Pasti itu spiritual banget, udah pasti itu si Mula. Maka kemudian Joni nyamperin si guru itu, perkenalkan diri, lalu dia menceritakan itu perjalanannya dia, apa yang dia alamin, apa yang dia inginkan pada si guru itu. Oke? Lalu si guru itu pun membuka mata, keluar dari meditasinya, mendengarkan semua cerita Joni sambil senyum-senyum dan manggut-manggut sendiri. Ya, 3 jam berlalu, tidak ada satu kata pun yang dikeluarkan oleh guru ini. Nah, ini dia nih. Pola dari guru spiritual itu adalah unpredictable. Ya, kalau Anda pernah menemui guru spiritual, itu polanya tuh unpredictable. Kalau guru motivasi, guru itu polanya predictable banget.
Ya, tapi kalau guru spiritual ini beyond the mind, karena dia tuh selalu mengakses zona yang beyond the mind. Jadi tingkahnya dia tuh nyentrik, aneh itu. Bagi kita tuh aneh. Karena apa? Karena standarnya kita itu berdasarkan apa yang kita tahu. Jadi guru spiritual tuh punya pola yang sama, yaitu dia ingin mengobrak-abrik pikiran kita. Ya, itu saya bertemu, saya catat polanya seperti itu. Ya, beda. Kalau guru lain mungkin ketemu, aduh apa yang bisa saya bantu nih? Aduh apa yang kamu mau? Wah, langsung dia mengeluarkan teori A, teori B, memberikan saran ini, saran itu. Bombastis banget. Itu gampang ditebak. Ya, atau mungkin dia simpati. Aduh yang sabar ya. Aduh udah kayak gitu tuh biasa, sabar, yang kuat ya. Gampang ditebak. Ya, tapi kalau guru ini diem, padahal si Joni mau beli, ayo tak beli ilmu berapapun. Tapi guru ini masih tetap diam. Diam. Tidak ada satu kata-kata pun yang dikeluarkan. 3 jam berlalu, maka orang akan menjadi stres ketika kita bercerita tapi ya ditanggepin, dilihat, tapi tidak ada omongan apapun. Maka apa yang terjadi? Itu akan membuat stres. Lanjut ya. Lalu kemudian Joni berkata, ayolah guru, 3 jam loh nih udah saya duduk di sini. Kasih saya cara nih, bagaimana nih caranya saya bisa bahagia. Saya beli deh jurusmu. Perhatikan kalimatnya dia, saya beli. Jadi Joni berpikir bahwa apapun bisa dibeli. Ya, orang kaya selalu seperti itu. Saya akan kasih kamu uang, kasih saya ini. Dia berpikir bahwa semuanya bisa dibeli dengan uang. Ya, dan dia berpikir bahwa semua orang pasti butuh uangnya dia. Nah, kalau gurunya kekurangan, pasti gurunya akan tergiur dengan tawaran ini. Betul? Ya, perhatikan ada banyak sekali orang yang ngaku guru tapi sebenarnya hidupnya kekurangan, sehingga gampang kita iming-iming. Oke. Apa guru buka seminar cara jadi bahagia? Berapa harganya? Saya bayar deh. Kelas private bagaimana? Semahal apapun sebut aja angkanya, saya bayar Bu. Jangan khawatir. Atau barangkali barangkali guru punya jimat bahagia. Saya beli deh. Jimat atau barang atau apapun deh. Pokoknya bisa bikin bahagia, sebut aja. Asal garansi loh ya. Perhatikan nih. Ini dia bisnismen banget nih si Joni. Ya, bisnismen banget, garansi lo ya, awas lo. Saya harus bisa bahagia lo. Ya, pada intinya ada trust nggak? Tidak ada trust, betul? Ya, karena dia bilang garansi lo ya. Kenapa sih Joni minta garansi? Because there is no trust between Joni and guru. Garansi lo ya. Saya mau lo keluarin duit, saya mau. Tapi garansi lo ya, pasti lo ya. Awas dong. Kalau sampai ternyata saya nggak bisa bahagia, uang saya harus balik loh. Saya gak mau rugi loh. Ya, poin pertama adalah dia bisnismen banget. Poin kedua adalah tidak ada trust. Nomor 3, poin ketiga adalah Joni gak mau kehilangan. Oh, ini harta saya. This is my everything. Ya, dari sini saja sudah kelihatan bahwa sebenarnya sumber dari penderitaannya Joni, ya kalau gurunya analytical mind nih, udah kelihatan sebenarnya apa yang membuat Joni tidak bahagia. Ya, karena itu Joni terus merengek-rengek. Sebenarnya di sini sudah kelihatan bahwa ada sebuah disharmoni. Ada sebuah disharmoni. Joni kepengen bahagia, tetapi dia tidak bisa melepaskan pola yang lama. Ya, ada seperti disharmoni. Ya, perhatikan. Pola ini sama persis dengan saya di Indonesia sekarang. Oke, ada orang ngajak pindah ke New York. Ayo pindah ke New York yuk, pindah ke Amerika. Lalu kemudian saya bilang begini, ya saya mau pindah ke New York, asal semuanya harus seperti di Indonesia loh. Harus punya mobil, rumahnya harus sama seperti di Indonesia. Kemudian semua orang di New York harus berbahasa Indonesia. Kemudian makanannya harus makanan seperti di Indonesia. Harus ada warung, harus ada kerupuk, harus ada gado-gado, harus ada pecel, harus dengan harga yang sama dengan di Indonesia. Dan kemudian biaya listriknya, biaya tinggalnya harus sama dengan di Indonesia. Mau saya ke New York? Ya saya tahu, di New York bisa bikin bahagia. Di Indonesia ini saya sudah nggak bahagia loh. Saya sudah nggak bahagia. Tapi saya kepengen bahagia. Saya mau, saya tahu di New York itu bisa bikin bahagia. Tapi bisa nggak situasinya dibuat sama seperti saya di Indonesia? Paham polanya? Ya, ada sebuah disharmoni. Di mana ada
Dia ingin A, tapi kondisinya kalau bisa tetap seperti sekarang. Di mana kondisinya dia sekarang tidak mensupport kebahagiaan. Paham ya? Ini loh, kenapa untuk berubah itu susah. Catat nih, penting banget. Kenapa berubah itu susah? Kalau cuma sekedar ngomong, afirmasi, yes saya mau berubah. Apakah kamu mau berubah jadi lebih baik? Yes. Tapi begitu disuruh melakukan satu tindakan yang beyond the mind, dia akan bilang, no, tapi Pak, kan nggak bisa. Itu kan nggak bisa begitu, itu nggak masuk akal Pak. Itu nggak benar, nggak masuk akal Pak. Itu di luar logika saya Pak. Yes, of course, kalau Anda mau berubah, Anda harus keluar dari zona Anda sekarang. Kenapa? Karena zona yang Anda sekarang itu nggak cukup untuk bisa membuat Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Contoh sederhana misalkan, income Anda sekarang 10 juta rupiah. Oke? Lalu kemudian Anda kepingin mendapatkan income 100 juta rupiah per bulan. Ada orang yang sudah mencapai itu. Diajarin caranya, Anda ikut seminarnya misalkan. Diajarin Diajarin caranya bagaimana. Tapi coba lihat, bisakah Anda totalitas untuk mengikuti orang yang sudah pernah mencapai 100 juta itu? No, jawabannya tentu tidak. Pasti Anda akan berpikir gini, nggak bisa Pak, itu nggak masuk akal cara itu. Kan saya ini kan cuma buka toko. Masa saya disuruh bisnis batu bara? Kan jauh banget. Jauh banget. Meskipun ada yang membimbing, tapi itu mainnya terlalu beresiko Pak. Itu risky. Meskipun Bapak membimbing, tetap saya nggak bisa Pak. Itu kan bukan dunia saya. Ya itu nggak masuk akal caranya Bapak, itu nggak masuk akal. Ngeyel terus. Menentang terus dengan berbagai macam tapi. Kenapa? Karena itu cuma sekedar kepingin. Apakah Anda ingin punya income 100 juta sebulan? Ya, pingin Pak. Afirmasi Pak. Tulis. Yes. Tapi ketika disuruh totalitas mengubah hidup, ketika kita disuruh berpikir beyond the mind, ketika kita disuruh berpikir sesuatu yang di luar nalar kita, di luar logika kita, ketika kita disuruh expand apa yang kita ketahui, belajar ilmu yang tidak pernah kita pelajarin sebelumnya, kita suaranya lebih didengarkan yang menentang itu. Jadi sekarang posisi saya misalkan buka toko kain misalkan, di mana toko kain ini tidak mampu membuat saya punya income 100 juta sebulan, nggak mampu. Tapi saya mau 100 juta sebulan. Of course saya perlu kendaraan lain, betul nggak? Misalkan bisnis batu bara misalkan, seperti tadi ceritanya. Loh, toko kain sama bisnis batu bara ini kan nggak ada hubungannya. Ini kan jauh banget, nggak masuk akal bisnis batu bara. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Karena di dalam otak saya, di dalam pikiran saya, tidak ada informasi tentang batu bara. Meskipun sudah ada orang yang nge-guide, sudah saya bayar seminarnya mahal-mahal, tetap saya lebih kuat ngeyelnya. Paham ya? Ini pola yang disharmoni. Kita maunya A, tapi kita tidak mau satu paket mengubah pola pikir kita. Kita maunya tetap dengan pola pikir yang lama. Bisa nggak? Bilang nggak, saya punya income 100 juta dengan mental 10 juta. Bisa nggak? Dengan pola pikir yang sama dengan 10 juta ini. Jawabannya nggak mungkin, itu disharmoni. Itu namanya nggak nyambung. Nggak nyambung. Oke? Itu namanya nggak nyambung. Itu sama seperti posisi Anda di Surabaya. Mau pergi ke Bali. Bali ada di timurnya Surabaya. Lalu kemudian, bisa nggak saya pergi ke arah Bali, tapi tidak mau ke arah timur? Maunya ke arah utara aja. Pokoknya saya nggak suka timur. Pokoknya saya mau utara aja. Ya nggak bisa. Satu paket. Mindsetnya dirubah, pola pikirnya harus dirubah. Tanpa itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nah, supaya bisa mengubah itu, maka Anda harus mentas, harus selesai, harus tutup buku dengan diri Anda yang sekarang. Pertanyaan sekarang, beranikah Anda
tutup buku dengan diri Anda yang sekarang. Kalau jawabannya tidak berani, berarti Anda cuma kepingin aja, tidak niat. Paham ya? Ini yang dialami oleh orang-orang yang pergi merantau. Seperti saya ini. Seperti beberapa teman-teman yang merantau. Ketika kita merantau, kita nggak bisa lagi pakai pola pikir atau mindset kita ketika di negara awal. Ketika di Indonesia, mindset saya begini. Mindset saya tidak bisa dipakai di Amerika. Saya harus adjust. Saya harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di Amerika. Paham? Inilah alasan kenapa tidak semua orang mau melakukan pergi merantau. Misalkan. Ya, kenapa? Karena mereka alasan simpelnya tidak mau berubah. Mereka tuh maunya, bisa nggak saya merantau tapi tinggal laku saya sama persis seperti saya di Indonesia. Ya. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Ini jadikan pembelajaran buat diri kita. Ya, banyak orang yang kepingin berubah, tapi orang yang benar-benar niat sangat sedikit. Bagaimana itu niat? Niat itu berarti totalitas. It means that, saya udah benar-benar capek dengan hidup saya sekarang ini. Saya sudah mau benar-benar totalitas. Apa itu totalitas? Kita lanjutkan cerita kita. Oke? Nah, kemudian Johnny pun merengek-rengek, ya, menawar-nawar, kasih harga fantastis, tapi guru tetap diam 1000 bahasa, ya. Lalu kemudian matahari terbenam, hari berganti malam, lalu kemudian Johnny mulai capek, mulai bosen, dia udah aduh capek lah ngomong terus, udah gitu dia didiemin, maka dia mulai mengantuk sedikit, ya, mulai lengah. Hari semakin gelap, sunyi, dan ketika Johnny ketiduran sebentar, tiba-tiba dia terdengar suara kresak, apa itu? Dia buka matanya, ternyata si guru mengambil karung yang berisi tentang kekayaan yang di sebelah Johnny itu. Ya, cepat sekali kejadian itu berlalu, dan kemudian karung itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Dan Johnny pun terkaget. Dia bilang, waduh, stop, maling, jangan ambil itu. Guru langsung lari dengan sekencang-kencangnya guru naik kereta ya. Jadi gurunya naik keretanya Johnny tadi itu, dan dia lari membawa keretanya Johnny yang berisi tentang harta karun, banyak harta karun itu. Johnny berusaha lari, tapi apa daya, ya kuda lari lebih kencang daripada dia, dan sekarang dia pun tertinggal jejak. Dia sendirian di tengah kegelapan, kudanya hilang, hartanya hilang, semuanya hilang. Ya. Cerita ini bagus banget, ya. Perhatikan, sadari polanya. Hartanya hilang, kudanya hilang, semuanya hilang. Johnny pun menangis meratap di tengah kegelapan malam. Lalu kemudian Johnny mengatakan, aduh, semua hartaku hilang, lenyap, hasil kerja kerasku selama ini hilang begitu saja. Ngapain aku mencari kebahagiaan? Perhatikan ya, mulai muncul penyesalan. Hopeless. Ya, sudah mulai kecewa, hancur hidupnya. Pikirannya sudah nggak bisa lagi berpikir, karena bagi pikirannya udah bilang, aduh mati saya sudah. Dah, sudah sia-sia semuanya. Apalah gunanya saya hidup, udah mentok, nggak ketemu jalan, pintu sudah tertutup. Itu pikiran kita. Ingat, pikiran kita itu hanya berpikir berdasarkan apa yang dia tahu. Catat itu ya, catat. Ngapain aku berbuat seperti ini? Bego banget saya. Oke, bodohnya diriku ini. Sekarang aku sudah miskin. Lalu kemudian perhatikan, dasar guru abal-abal, bangsat, penipu, jahanam. Sekarang mulai cari kambing hitam. Ya, ini polanya nih. Menyalahkan diri, cari kambing hitam, ya. Terus, ya, mulai ngata-ngatain, semoga kamu kena hukum karma, kamu kena kemarahan Tuhan, kamu masuk neraka, bla bla bla, sumpah serapah, ya. Menyalahkan diri sudah, menyalahkan orang lain sudah, maka setelah itu selanjutnya adalah capek, hancur, ya, sudah totally surrender, tercapai, ya. Sudah nangis sudah, berteriak sudah, histeris sudah, ya, maki-maki sudah, sumpah serapah sudah, apalagi kutukan sudah, udah lengkap. Ketika ini sudah terjadi, maka dia masuk tahap selanjutnya, sudah depresi berat. Inilah momen di mana surrender itu datang.
totally surrender. Kalau selama ini pikiran kita selalu tahu caranya, always know what is the solution, what next, apa solusinya. Ketika pikiran merasa tahu segalanya, surrender nggak bisa datang. Ya, tapi ketika pikiran kita sudah give up, maka sekarang kamu untuk pertama kalinya masuk dalam sebuah zona yang disebut dengan no mind. Ya, ada banyak cara untuk mencapai no mind. Salah satunya dengan penderitaan seperti ini atau dengan meditasi. Ya, Anda nggak harus menderita, tapi penderitaan adalah cara alami untuk menjadi no mind. Ya, udah depresi berat, pikirannya sudah nggak tahu lagi mau ngapain, perutnya lapar, jadi harapan sudah tidak ada. Ketika kita berhenti berharap, no mind akan datang. Karena kelelahan fisik dan mental, Johnny pun tertidur di pinggir jalan. Oke, waktu pun berlalu, hari berganti, matahari terbit, dia lihat, wah, terang kembali. Kemudian dia tersadar dari tidurnya, terbangun dari tidurnya, dikelilingi oleh penduduk desa. Dan kemudian dia menceritakan kepada penduduk desa itu tentang kejadian apa yang dia alami semalam. Ya, dan herannya penduduk desa malah tertawa. Loh, ini kok aneh? Bukannya harusnya mendapatkan simpati, ternyata malah diketawain. Ternyata penduduk desa ini sudah terbiasa dengan tingkah laku si guru ini. Ya, maka pikiran Johnny pun mulai berpikir, analytical mind-nya berpikir lagi, wah, ini mungkin kong kali kong ini. Ini penduduk desa ini udah dapat rezeki nih dari guru nih. Jangan-jangan guru ini cuma sekedar acting. Saya diarahkan menuju ke guru itu, ditipu supaya saya ke guru itu, lalu kemudian harta saya diambil dan uangnya dibagi-bagi ke orang desa ini. Kong kali kong semuanya ini. Brengsek semuanya. Sekarang mereka udah kaya raya nih, sama seperti orang Tuban nih, kaya raya dari tambang minyak ya. Mungkin sebentar lagi mereka akan beli Innova ini, beli mobil baru nih. Nah, Johnny pun mulai berpikir, sialan, mereka sama aja dengan guru ini, brengsek semuanya. Mulai maki-maki lagi ya. Johnny menyesali nasibnya, dia berjalan tanpa arah ya, karena pikirannya udah kacau, maka tidak ada arah ya. Dia nggak tahu di mana, mau kemana. Udah pokoknya jalan aja, hartanya sudah habis, perut lapar, kehilangan arah ya. Sampai satu titik tiba-tiba dia teringat, kayaknya saya tahu jalan ini. Ini bukan ke jalan yang kemarin. Seharusnya di depan itu ada pohon di mana si guru itu meditasi. Ya, benar saja. Ya, dari kejauhan dia melihat ada orang meditasi di pohon itu. Wah, benar itu pohon itu. Nah, langsung dia bilang, itu pasti guru sialan itu. Kena kau sekarang ya. Tunggu ya. Nah, maka si Johnny pun kembali bersemangat. Dia mengambil kayu, dia memutar jalan supaya guru tidak melihat. Dia mau masuk dari belakang, dia ngambil kayu, dia mau pukulkan kayu itu ke guru dengan harapan guru pingsan, maka dia akan ambil semua karung kekayaannya itu misalkan. Ataupun kalaupun memang tidak ada kekayaan itu, mungkin karena sudah dibagi-bagi, paling tidak saya bisa menghajar guru sialan ini. Biar dia tahu penderitaan saya. Ya. Lalu kemudian Johnny pun mengendap-endap dan dia tiba di belakang guru. Entah kenapa tiba-tiba si guru itu berkata, Johnny, untuk pertama kalinya ya, karung yang kamu cari ada di tempat di mana kamu duduk kemarin. Tidak berubah posisinya. Ini adalah kata-kata pertama yang didengar dari guru, karena kemarin guru hanya diam aja. Johnny pun sempat terdiam, terkaget. Kenapa? Karena dia kaget itu ada dua macam. Nomor satu, kaget karena kok tahu, padahal guru tidak melihat, kok tahu dia bisa ada di belakangnya. Kemudian nomor dua, kagetnya adalah mendengarkan suara guru pertama kalinya. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan orang yang sudah tercerahkan itu berbicara, itu rasanya seperti ada sebuah sengatan listrik dalam tanda kutip ya, yang masuk. Jadi guru itu jarang berbicara, tapi ketika berbicara langsung seperti itu. Ya, saya pernah mengalami itu. Ya, saya pernah mengalami, dan memang sulit dilukiskan. Memang itu yang mungkin kita sebut sebagai wibawa, mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Dan kemudian si Johnny segera mencari apa yang dia cari, yaitu karung itu. Ya. Kemudian dia melihat karungnya ternyata ada di posisi tempat dia duduk kemarin. Segera dia ambil karung itu, dia lihat, dia buka, isinya ternyata tidak ada yang kurang. Maka kemudian dia pun lemas dan kemudian dia berlutut
ya, kakinya lemes saking bahagianya. Kemudian dia mengatakan, syukurlah, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, haleluya, aku selamat, aku nggak jadi miskin, aku selamat, oh terima kasih. Padahal tak pikir, nah ya makanya ya, tak pikir saya sudah nggak akan pernah kaya lagi, tak pikir saya sudah akan mati bunuh diri, tak pikir saya mungkin sudah akan jadi gelandangan, bla 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 bla, ya. Terima kasih guru. Ya, perhatikan, ya. Johnny pun menangis bahagia sejadi-jadinya. Tidak ada lagi sumpah serapah sebelumnya. Oke? Nah, sampai sini dulu. Anda bisa merasakan kebahagiaan itu? Bagaimana rasanya barang yang sudah pasti Anda hilang, barang yang hilang itu ternyata tiba-tiba ketemu. Aduh. Ya, rasanya itu seperti apa gitu. Lalu kemudian guru pun dengan tersenyum mengatakan, "Oke Johnny, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan kan? Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan kan?" Ya. Lalu kemudian Johnny pun terdiam, menangis bahagia. Lalu kemudian dia memeluk guru itu, lalu berkata, "Terima kasih guru, kamu telah memberikan pelajaran yang luar biasa. Yes, ini adalah kebahagiaan yang saya mau. Ini adalah akhir dari pencarian saya. That's the end." Anda bisa mendapatkan pelajarannya? Ya, masih sudah dapat pelajarannya? Ya, ini loh guru spiritual tuh kalau mengajar seperti ini. Dia mengajar dengan action. Sometimes tuh kita lebih disuruh mengalami. Mungkin kita kadang-kadang disuruh marah-marah dulu. Kenapa? Karena guru spiritual sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia nggak butuh pujian. Dia nggak terpengaruh dengan makianmu. Dia nggak butuh dengan kalau kamu benci dengan guru. No, bodoh amat. Saya nggak butuh mau kamu benci, mau kamu suka dengan saya nggak butuh, karena saya sudah selesai dengan diri saya. Tidak ada satupun hal di luar diri saya, bagi guru ya, yang bisa mempengaruhi diri. Nggak bisa. Jadi, and I will do whatever it takes untuk membuat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itulah guru yang sebenarnya. Tapi kalau gurunya masih bisa dinego, lalu gurunya masih butuh supaya muridnya hormat dengan dia, supaya muridnya itu respect dengan dia, supaya muridnya itu memuji-muji dia, itu artinya dia masih belum selesai. Ya, artinya gurunya masih depends, bergantung kepada muridnya, emosinya bagaimana. Muridnya pro apa enggak dengan saya. Kalau muridnya pro, saya suka. Kalau muridnya enggak pro, saya benci dengan murid saya. Itu namanya belum kualitas guru. Kalau guru itu dia sudah selesai dengan dirinya, sehingga muridnya mau memaki kayak, muridnya mau suka kayak, mau enggak kayak, I will do whatever it takes, and I believe that whatever I do for you is the best for you. Jadi guru udah selesai dengan dirinya sendiri, gak akan peduli dengan apapun yang akan saya lakukan pada diri kamu. Dan saya sangat yakin dengan apa yang saya lakukan ini akan membuat hidup kamu jadi lebih baik. Oke, sudah berapa menit ini? Wah, sudah 47 menit. Oke. Video ini saya stop dulu karena sudah terlalu panjang. Saya akan buat video versi keduanya ini untuk menjelaskan dengan papan tulis pelajaran apa yang saya dapatkan dari cerita ini. Ya, sudah beberapa tadi sudah saya sampaikan, tapi akan saya rangkumkan nanti di dalam video yang kedua. Oke, sabar dulu, pelajari dulu video ini, catat pelajarannya. Nanti kita akan bertemu di video yang kedua, di mana saya akan menjelaskan dengan format papan tulis kesimpulannya seperti apa, secara lebih terstruktur. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video yang kedua nanti. Thank you, I love you all, bye.